Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliza Nabila Miranda dengan NPM 18180111032. Nah, jadi di sini saya akan membuat video tentang jawaban dari salah satu soal UAB DMS kemarin dan juga tentang biomekanik kerja otot quadriceps dan hamstring pada ekstremitas bawah. Jadi kita langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa soal UAB kemarin jawabannya bukan frozen shoulder. Bagaimana alasannya? Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang frozen shoulder ini apa. Jadi frozen shoulder adalah terjadinya kekakuan pada kapsul sendi sehingga terjadi keterbatasan gerak pada pola kapsuler. Nah, frozen shoulder ini sendiri ditandai dengan adanya keterbatasan gerakan aktif dan pasif pada bahu karena adanya kerusakan jaringan dalam. Lalu kita ke soal. Jadi dari soal yang kemarin itu kita tahu bahwa pasien mengalami nyeri pada gerakan ROM aktif, sedangkan pada gerakan ROM pasifnya tidak didapatkan adanya nyeri. Hal ini menunjukkan bahwa pasien ini adanya masalah pada ototnya, bukan pada sendinya. Karena pada ROM pasif itu otot dia berelaksasi, tidak terjadi kontraksi pada ototnya. Lalu pada frozen shoulder ini terjadi nyeri yang bertambah ketika kita menggerakkan bahu. Dan biasanya gerakan yang paling terbatas ini adalah eksternal rotasi dan aduksi. Sedangkan dari soal kita tahu bahwa pasien mengalami keterbatasan geraknya pada abduksi dan internal rotasi. Dan juga pada pemeriksaan fisik tidak didapatkan adanya kelemahan otot pada gerakan ROM. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pasien tidak mengalami frozen shoulder. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu menjelaskan biomekanik dari otot quadriceps dan otot hamstring pada ekstremitas bawah. Jadi otot quadriceps ini dia memiliki peran yang penting dalam meneruskan beban melintasi sendi lutut. Sedangkan untuk otot hamstring ini dia merupakan otot penggerak fleksi sendi lutut yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan fungsi sendi lutut ini sendiri. Lalu mekanisme dari kerja otot quadriceps ini dibutuhkan ketika kita berjalan. Jadi otot ini akan memberikan kontrol fleksi lutut saat initial kontak atau loading response, kemudian ekstensi lutut untuk mid-stand, lalu press swing heel off to two pada aktivitas berjalan, dan dalam mempertahankan fungsi dari sendi lutut saat melakukan gerakan close kinetic chain untuk mengangkat atau menurunkan tubuh seperti ketika kita akan berjongkok gitu. Lalu jika si otot quadriceps ini terganggu, maka kontrol gerak yang biasa dilakukan ini akan tidak dapat dilakukan dengan benar. Sementara untuk otot hamstring sendiri, dia ini akan teraktivasi pada beberapa gerakan, diantaranya yaitu ketika fase swing, yaitu dia teraktivasinya 25% dan berlanjut 50% ketika gerakan full hip extension, serta pada fase two off otot hamstring akan membantu dari kelompok otot quadriceps untuk melakukan dorongan kaki melangkah ke depan. Jika terjadi perubahan biomekanik yang terjadi secara cepat dan tiba-tiba, si otot hamstring ini dia akan mudah mengalami cedera.
Hal ini dipengaruhi oleh adanya kontraksi dari antagonis dari otot quadriceps yang dalam pergerakannya dia akan selalu membutuhkan stabilisator otot hamstring.